Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsani ila yaumiddin. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di saat momen sekarang ini di mana wabah lagi melanda di negeri kita, yaitu negeri Indonesia. Akan tetapi semangat kita dalam melaksanakan ibadah Ramadan yang dilaksanakan pada bulan puasa ini merupakan momentum kita untuk bergembira, sebagaimana sabda Rasulullah SAW mengatakan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nar, yaitu yang artinya barang siapa yang bergembira atas masuknya Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya atas api neraka. Subhanallah, maha suci Allah yang telah memberikan kemuliaan dan keutamaan di bulan suci Ramadan ini. Maka kita harus tetap meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, yang artinya barang siapa yang berpuasa dengan iman wahtisaban yaitu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni segala dosa yang telah lalu. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya untuk supaya kita melaksanakan puasa dengan sebenar-benar keimanan kita, yaitu di mana iman kita ini adalah tasdiqul bil qalbi, yaitu membenarkan di dalam hati, wa taqriru bil lisan, dan mengikrarkannya di dalam lisan, wa amalun bil jawarih, dan melaksanakannya seluruh anggota tubuh kita. Artinya kita dalam puasa ini benar-benar melaksanakan apa yang Allah perintahkan dengan kewajiban yang sudah semestinya yang harus kita lakukan, karena itu menjadi sebuah dalam rukun Islam. Maka sudah sepantasnya lah kita wahtisaban dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan ini semua mendapatkan pahala di sisinya. Wa ghufira ma taqaddama min dzambi, dan akan diampuni semua dosa yang telah lalu. Artinya, dosa-dosa yang kita lakukan ini ada berbagai macam sebab yang akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang pertama yaitu adalah ad-dawamu an-nahri siyami Ramadan, yaitu senantiasa puasa di bulan Ramadan. Manakala Allah memerintahkan kita berpuasa di bulan Ramadan, maka sudah semestinya lah kita menjaga puasa Ramadan itu mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Itu menunjukkan apa? Bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai insan harus melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Kemudian yang kedua yaitu qiyamul Ramadan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melaksanakan qiyamul Ramadan, baik itu salat 5 waktu maupun salat sunnah ataupun qiyamul lail, maka Allah akan melimpatkan ganda kepada siapa yang melaksanakannya. Terutama kita melaksanakan salat Lailatul Qadar, di mana Allah mengutamakan Lailatul Qadar ini sebagai afdalu khairul alfi layalin, yaitu sebaik-sebaik malam dari 1000 malam. Maka sudah semestinya kita memanfaatkan momentum ini untuk melipatkan ganda kepada Allah Subhanahu wa taala atas ibadah yang kita lakukan. Kemudian kita juga harus ijtinabul kaba'ir dzunub,
yaitu menjauhi segala dosa-dosa besar. Apa yang kita lakukan ini tentu tak terlepas dari perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan. Namun manakala kita benar-benar menjauhi perbuatan dosa tersebut, insya Allah Allah akan mengampuni dosa kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW mengatakan, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadan ila ramadan tukaffiru ma bainahunna ijastunibat junubal kabair. Yaitu manakala seseorang itu melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan, mukaffaratun ma bainahunna, yaitu akan dihapus segala dosa di antara keduanya. Dan apabila dia melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Kemudian yang terakhir yaitu at-taubatu ilallah, yaitu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia yang hina sudah semestinya lah kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampunan yang sebesar-besarnya atas apa yang pernah kita lakukan. Sebagaimana Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, hasibu qabla an tuhasabu, yaitu introspeksilah diri kalian atau hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap atau diperhitungkan atas amal yang telah kita perlakukan atau perbuatkan. Maka dari itu, di sini saya ingin mengutip dari perkataan Imam Ghazali yang ditulis di kitabnya, kitab Al-Ihya Ulumuddin, mengatakan bahwasannya orang-orang yang berpuasa itu ada 3 kategori. Yang pertama yaitu adalah siyamul umum, yaitu apa yang disebut siyamul umum, yaitu orang-orang yang hanya menahan lapar dan haus dan menahan dari syahwat. Itu mereka yang disebut adalah orang awam. Kemudian yang kedua adalah siyamul khusus, yaitu siyamul khusus adalah orang-orang yang bukan hanya menahan lapar dan haus, akan tetapi mereka juga yang menahan penglihatan, pendengaran, ucapan, lisan, untuk menahan dari segala amarah dan emosi kita dari hal-hal yang diharamkan. Kemudian yang ketiga adalah siyamul khusus bil khusus, yaitu siam terkhusus, lebih terkhusus lagi, yaitu di mana adalah siyamul qalbi, siam hati, puasa hati, di mana puasa itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hati kita hanya terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada memikirkan dunia kecuali hanya memikirkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita introspeksi diri kita semua, termasuk golongan manakah kita ini. Semoga amal perbuatan kita yang kita lakukan selama di bulan Ramadan ini mendapat ridha dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, nasrun minallahi wa fathun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.